Selamat siang Pak Joy, terima kasih siang. atas waktunya yang diberikan kepada Warta Ekonomi. Kita untuk kali ini wawancara Meet the Leaders, itu rubrik baru kita di Warta Ekonomi yang membahas seputar isu strategis di industri terkait dan juga profiling suatu pimpinan perusahaan. Oke. Untuk selanjutnya kita mulai aja kepada reporter kita, Mbak Nana, silakan Mbak Nana. Langsung aja ya Pak untuk pertanyaan pertama Pak Joy. Boleh, silakan. Ini untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan nggak posisi Era Jaya saat ini dalam distribusi gadget premium khususnya untuk Apple ini, kan peminatnya soalnya banyak ya Pak di Indonesia. Ini khusus ngomong Apple doang atau Apple dan gadget-gadget gadget di Indonesia? yang di Era Jaya. Di Era Jaya. Kalau di Era Jaya kan memang kayaknya sih dari dulu kan memang kita udah di bisnisnya udah cukup lama dan juga cukup dikenal sebagai market leader lah di industri handphonean lah gitu. Ya memang kalau ditanya tahun ini ya sampai dengan ya kurang lebih 2025 memang kita sudah menguasai hampir 50% lah dari total pangsa pasar market di Indonesia lah gitu. Nah, khusus untuk yang premium atau flagship ya, tadi kebetulan Mbak nanya soal Apple. Ya kalau Apple sih memang dari dulu memang Apple mulai juga dengan kita, sampai dengan hari ini juga kita bersama kita juga di bawah naungan kita punya retail yang monobrand iBox contohnya, dan juga di bawah Erafone punya brand plus distribusi kita ya memang Apple sudah bisa dibilang memang dari awal sampai hari ini memang kebanyakan di kita. Memang ya saya nggak akan ngomong berapa persen lah, tapi cukup terbesar lah dari kacamata kalau seluruh Indonesia untuk pasarnya Apple lah. Nah memang channel-channelnya Era Jaya sampai hari ini memang dikenal sebagai channel yang memang lebih mid to high ya. Karena kita cikal bakalnya mulanya kan di Jawa, di Jakarta, dan banyak kan kita di kota besar dan juga mulanya di mall semua kan. Jadi otomatis bisa dibilang ya harga handphone yang di atas ya kurang lebih 5 juta ke atas sampai yang ya sekarang paling mahal berapa ya, 30 juta juga ada kan ya. Nah itu banyak kan memang kan konsumennya larinya kan ke mall ya. Jadi di mana memang tempatnya toko-toko kita semua di situ. Ya. Terkait dengan Apple, ini produk yang iPhone kan ya? Ya. Itu seberapa besar kontribusi produk premium seperti iPhone tadi itu terhadap total penjualan Era Jaya sendiri Pak? Nah, kalau saya kasih gambaran untuk pasarnya juga ya, mungkin lebih gampang gitu kan. Kalau untuk di seluruh market premium segment atau flagship segment, Apple memang sih mendominasi yang di atas 10 juta tuh mungkin bisa dibilang hampir lebih dari 50-60% lah dipegang sama mereka lah. Dan ini memang baru mulai meningkat ya sejak zaman IMEI control di put in place lah sama pemerintah lah. Itu kan kurang lebih iPhone 12 sampai 13 ya seingat saya. Nah, sejak itu baru mulai meningkat cukup pesat dominasi Apple di pasar flagship lah. Kalau kita bilangnya definisinya kan yang di atas 10 juta itu kan flagship lah. Gitu. Nah kalau merek lain misalnya kayak Samsung juga punya merek yang C brand, Oppo, Vivo juga punya flagship, tapi ya relatif kan segmennya lebih kecil lah dibandingin Apple. Nah, baru-baru ini kan terjadi tuh lonjakan atau hype gitu terhadap iPhone. Kalau nggak salah iPhone 17 nih Pak. iPhone 17? Ya, iPhone 17 nih. Ya kan meledak tuh di pasaran. Itu apa faktor utama yang menurut Bapak mendorong kenaikan permintaan ini Pak? Ya ada perubahan form factor ya daripada iPhone-nya sendiri kan ya. Karena itu dari yang sebelumnya kan dari yang 12 sampai ke 16 kan nggak pernah berubah ya. Bentuknya kurang lebih sama ya. Maksudnya kalau yang nggak pakai iPhone sih ya. Nggak pakai Pak. Saya kasih lihat, saya ada pakai soalnya. Kan dulunya tuh kan cuma segini, sekarang begini, dia berubah gitu. Nah, pas berubah semua orang pada mau minta, dan ini sebenarnya kalau saya lihat sih secara jualan quantity dibandingin 2000 iPhone 15 gitu ya misalnya. Sebenarnya secara volume sebenarnya hampir mirip-mirip aja. Cuman yang kendala yang terbesarnya bahwa yang khususnya 17 selain perubahan cukup signifikan dari bentuk handphonenya juga ini kan seluruh dunia. Jadi seluruh dunia juga mau, jadi ada global shortage juga terhadap iPhone di 17. Nah, ini sekarang ada bulan Januari, kita udah launching kan itu di bulan November ya. Nah itu biasanya kan setelah 3 bulan sih biasa supply normal, tapi karena memang global lagi permintaannya banyak, jadi shortage. Nah sampai di itu global shortage, otomatis kesannya kayak di sini kayak laku banget. Padahal secara volume sih ya 11-12 lah sama yang sebelumnya lah, 15 lah. Kita nggak bisa ngomongin 16 ya, karena ada cerita lain lagi tuh kalau 16 kan. Yang terkait ditahan itu ya Pak.
Ya udah tahu kan, nggak usah bahas itu lah, itu kan topiknya berbeda kan gitu. Luar topik ya Bang. Di luar topik nanti kalau enggak. Nah ini bagaimana Era Jaya tuh memprediksi tren permintaan untuk produk premium ini Pak dalam beberapa bulan ke depan? Setidaknya tuh sampai akhir tahun tuh gimana? Khusus premium atau ya yang iPhone gitu. iPhone dan lain-lainnya atau iPhone tok? iPhone dan kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya gitu. Iya. Sebenarnya mau premium atau non premium kita kan jual semua ya. Kalau secara mekanisme dan proses di Era Jaya kita tuh udah biasanya kan belajar dari kita udah punya sistem itu yang mempredik forecast terhadap kebutuhan handphone jenis-jenisnya, tipe-tipenya secara almost otomatis lah gitu. Nah ini sebenarnya sistem yang udah berjalan selama berapa tahun terakhir ini yang kita gunakan untuk ordering sistem kita. Jadi kita order tuh PO kita create ke semua prinsipal itu berdasarkan daripada demand forecast kita, itu udah disistemize. Ya ada AI-nya dikit lah gitu kesannya kan. Jadi kita udah mengotomisasikan itu sehingga sebenarnya order itu tinggal nanti dicek aja sama bagian yang sebelum kita place order bahwa ini udah sesuai belum. Tapi demand forecast-nya udah otomatis. Karena toko kita kan terlalu banyak kan. Iya, retail. Nggak mungkin lah kalau toko kita cuman 10, 20, 100 masih oke, tapi kalau toko kita kan lebih dari 1000 kan, hampir 2000 lebih kan. Jadi nggak mungkin dong satu-satu, karena itu kan seluruh Indonesia agak sulit kalau nggak ada sistemnya juga gitu. Ya. Terkait konsumen juga sini Pak, apakah ada nih perbedaan perilaku konsumen antara pembelian di toko fisik dan kanal online gitu? Kira-kira? Maksudnya pola belinya gitu? Iya, pola beli. Saya sih perhatiin online tuh banyak kan banyak kan tuh handphone murah. Handphone yang murah tuh banyak kan memang orang lebih comfortable belinya, konsumen ya lebih comfortable untuk beli secara online. Nah untuk yang udah mid to high, banyak kan sih masih didominasi ke offline, ke toko. Karena kan harganya mahal. Iya. Mereka mau pastikan kan, mereka mesti pegang. Mereka mesti pastikan hidup dan nyala. Kalau pakai beli online dikirim nanti nggak nyala, mau klaimnya ribet gitu kan. Jadi itu semua tuh berpengaruh. Kita perhatikan tuh tetap terjadi. Kedua, online tuh banyak digunakan sebagai wadah untuk membandingkan harga lah, comparison terhadap ini berapa, speknya seperti apa, untuk lebih edukasi lah. Kalau kita perhatikan karena kan di kita sendiri juga kita kan punya online platform. Di situ kita bisa lihat daripada perilaku. Gak semuanya beli kan, jadi mereka kemana, klik kemana, bandingin apa, kita bisa lihat itu dan kita bisa memang perhatikan bahwa memang perilakunya memang kurang lebih seperti itu. Jadi pertama dia lebih banyak yang low end, lebih comfort untuk beli yang low end. Kedua dijadikan wadah untuk lebih banding-bandingin lah. Sama saya yakin juga dia cek di kita juga dicek yang lain lah gitu kan, sampai akhirnya di mana. Tapi tergantung daripada segmentasi price point-nya, lebih banyak yang ke toko tuh lebih yang mid high lah. Berarti kalau secara penjualan itu masih dikontribusikan offline ya Pak ya, bisa dibilang? Oh ya, mayoritas di industri sih saya lihat sih 90%-an masih offline. Berarti ada apa ya, experience konsumen gitu ya untuk membedakan antara di kanal digital atau online dengan offline gitu Pak? Ya, saya rasa sih karena memang tipe nature daripada harga barangnya ya. Karena kalau saya lihat sih kayak segmen yang lebih, ya bukan, kita nggak ngomong ya industri ini, tapi kita ngomong secara total industri yang lain-lain, ya memang kan ada banyak yang udah semua lari ke online kan. Karena mungkin harganya lebih murah-murah, orang juga nggak peduli lah gitu ya, pesen-pesen lah gitu kan. Kemudian Pak, untuk mengantisipasi tingginya lonjakan permintaan dari Era Jaya sendiri, gimana sih Pak untuk menyiapkan stok dan logistiknya gitu? Ya kita nggak akan bisa 100% memenuhi lah ya. Kalau sampai sebenarnya lonjakannya di luar daripada prediksi kita. Tapi seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa sistem kita udah mempredik sebenarnya historical berapa yang harusnya mestinya kebutuhan itu. Dan itu kita antisipasikan dalam, istilahnya kalau untuk 3 bulan ke depan gitu. Jadi istilahnya kita punya di forecast itu udah mengcover prediksi 3 bulan ke depan tersebut gitu. Nah memang so far sih selama ini ya kecuali memang mungkin kalau kita balik lagi ke kasusnya iPhone 17. Bukannya berarti kita nggak order tapi barangnya nggak dikasih gitu. Berdasarkan demand forecast kita memang kita butuh misalnya 1000 gitu kan. Tapi mereka cuma bisa kasih 10 gitu, misalnya, contohnya kayak gitulah gitu. Jadi kalau secara permintaan ya kita sih udah lihat dari demand forecast dan berapa yang masuk ke kita,
Ya, kita bisa, kalau yang merek lain mungkin kita minta 1.000 dia kasih 1.000 kalau barangnya ada kan. Tentu dia mau jual kan kalau ada. Ada strategi khusus nggak Pak dalam promosi atau bundling produk premium ini? Kalau saya sih ngeliatnya strategi khusus pasti yang ada di Era Jaya pastinya ada. Tapi saya nggak akan kaitkan ini khususnya untuk ke premium ya. Tapi sebenarnya lebih secara overall lah ya. Karena kan kita sebenarnya kan retailer elektronik gadget fokus yang di handphone. Nah tentunya yang kita cari strateginya adalah membuat inisiatif-inisiatif baru yang membuat konsumen di pasar itu selalu first top of mind-nya adalah untuk cari barang ini adalah ke toko kita gitu. Nah bentuknya seperti apa? Memang kan banyak hal yang sudah kita lakukan lah ya selama beberapa tahun terakhir. Satu, misalnya kita bicarakan soal channel kita tuh di mana saja ada. Jadi ekspansi udah kita jalankan selama beberapa tahun terakhir kan. Makanya jumlah toko kita terus meningkat. Bukan hanya meningkat di Jawa, tapi juga udah meningkat juga di seluruh Indonesia lah. Bisa dibilang kita sudah punya dari Aceh sampai ke Papua juga kita udah ada toko gitu kan. Jadi udah kita cover seluruh Indonesia. Dan kita terus tambah, kita lihat di mana. Itu salah satu yang menurut kita strateginya adalah lebih dekat dengan semua konsumen kita lah. Jadi coverage itu kita perkuat selalu. Kedua yang kita lakukan contohnya juga kan kita lihat strategi kita dalam marketing kita, promosi kita yang sifatnya lebih mendiferensiasikan kenapa mesti ke toko kita. Dan saya selalu percaya bahwa bukan karena harga gitu. Ya kalau harga kan memang paling termurah, ya pasti harga sama semua kan. Kan harga diatur sama prinsipal. Bukan saya yang atur kan. Kita kan bukan jualan barang sendiri, kita jualan barang orang-orang lain kan. Dari merek China, merek Korea, sampai merek Amerika ya semuanya lah kita bawa. Tapi kan yang lain juga jual, dia juga mesti pastikan harga sama. Jadi kita mesti ngomong harga, tapi kita mungkin ngomong lebih menjangkau. Jadi contohnya cicilan-cicilan yang di luar bank lah, itu kita banyak kerjasamakan, yang non-bank financial. Ya itu kita banyak kerjasama untuk pastikan, karena kan once kita udah keluar dari kota besar nggak banyak orang yang punya kartu kredit. Yang bankable kan kita doang ya di kota besar ya. Bener kan? Penetrasi bank kartu kredit juga paling berapa? 20% udah bagus, itu pun juga udah multiple kartu kredit. Saya punya berapa? Lebih dari 5 kan pasti kartu kredit. Belum Pak, Belum berani. Oh iya, belum berani ya? Belum berani. Biasanya nyicil-nyicil gitu. Tapi pokoknya saya lebih dari 1 lah. Yeah. Nah itu kan berarti udah 2 kan. Saya punya mungkin 5 gitu. 5 ada, itu satu orang 5. Dibilang katanya 20 juta. 20 juta kalau dibagi berapa real unique usernya kan lebih kecil. Makanya sebenarnya di Indonesia itu kita sadar dengan semakin banyak kita di seluruh Indonesia, kita mesti pastikan bahwa konsumen itu bisa menjangkau untuk bisa membeli barang-barang kita. Makanya itu suatu itu. Ketiga juga yang paling penting menurut saya juga adalah perbedaan yang jelas bahwa terus yang mesti kita create itu membuat bahwa orang belanja di toko di channel kita itu merasa bahwa itu adalah comfortnya ada. Contohnya misalnya kalau nggak puas bisa tukar, itu udah kita ada program seperti itu. Kalau barangnya rusak di luar daripada coverage-nya prinsipal, karena kan biasanya kalau beli handphone kan warranty kan ada tuh, ya, warranty tapi kan terbatas. Nah kita berikan extra warranty. Jadi hal-hal seperti itu kita kembangkan terus gitu. Ya, device protection, misalnya untuk memprotek kalau jatuh. Kan sering nih orang Indonesia naik motor jatuh, handphonenya retak, pecah, nah, bisa dibetulin di tempat kita gitu. Jadi ini contoh hal-hal seperti itu yang terus mesti kita kembangkan lah. Itu strateginya lah. Gitu. Jadi tidak hanya untuk premium, menurut saya sih ya apa yang masuk konsumen siapapun yang mau masuk ke toko kita atau channel-channel kita ya itu yang kita harus serve terbaik lah. Sehingga dia keluar dari situ dia merasa aman kan. Yang paling penting dia mau balik lagi. Iya. Ya itu kan, jadi kalau setiap kali mau ganti handphone baliknya ke toko kita gitu. Ya. Experience mereka juga ya. Yes. Ini Pak, kalau nggak salah, ini Era Jaya ada kan yang meluncurkan CMF Watch 3 Pro dan CMF Headphone Pro, kemudian Nothing Ear itu. Bagaimana produk-produk ini tuh masuk ke strategi bisnis dan distribusinya Era Jaya Pak? Kita akan terus ngelihat ya trennya di konsumen lah, dari kacamata konsumen. Karena kan produk itu yang Mbak sebutkan itu kan merek baru lah, ya.
merek baru yang mungkin baru 2 tahun terakhir baru mulai ada apa namanya, mulai ada traction lah. Dan itu biasanya kan dimulainya nggak di Indonesia, pasti dia mulai dulu dari luar. Saya tahu itu udah mulai dulu di Singapura cukup lama, di Malaysia, karena itu dia base-nya kan di London kalau saya, itu kan nothing kan. Nah itu masih very niche segment. Kita ngelihat niche segment ini juga kan ada pasaran di Indonesia. Jadi kalau hal tersebut memang diminati, pasti kita akan bawa gitu. Jadi contoh tadi itu kan memang kan kita bicarakan wearable sama TWF ya, untuk yang ini ya, speaker sama ini semua. Karena kan sekarang jualan handphone kan ada batasnya. Kita mesti lihat sekarang kan produk-produk satellite yang complementary terhadap main produknya gitu. Ya salah satunya seperti itu. Sebenarnya kan bukan merek tadi itu kan merek satu merek, tapi ada merek banyak yang lain yang kita juga evaluasi, kita lihat yang bisa complementary terhadap konsumen di Indonesia. Karena yang tadi Mbak sebutkan itu kan harganya lumayan lah ya, walaupun nggak yang paling mahal, tapi lumayan. Tapi di Indonesia itu kan banyak juga konsumen yang di bawah. Jadi kalau beli handphone 1 juta aja udah mahal, contohnya lah ya. Mungkin sekarang bukan 1 juta, udah nggak ada kali ya. Mungkin saya 2 juta lah, gitu, sampai 2 juta gitu. Dia kalau suruh bayar earphone atau jam yang harganya 1 juta, kan nggak mungkin kan. Jadi kita mesti siapkan juga kan merek-merek yang sesuai dengan kebutuhan konsumen menurut segmentasi konsumen yang kita miliki. Karena kan segmentasi kita kan semuanya. Mungkin kita selama ini kan ditanya selalu premium, flagship, tapi penjualan kita mayoritas itu kan mass gitu kan. Jadi jauh di bawah flagship. Karena flagship di Indonesia, unit tuh cuma paling mentok nggak sampai 10%. Jadi 90% itu kan masih, malah saya bisa bilang 60% itu masih di bawah 3 juta gitu penjualan gitu. Ini untuk kasih gambaran pasar aja ya, kan struktur pasar itu seperti itu gitu. Jadi yang kalau premium kita bicarakan mungkin 10% dari penduduk aja kan. Mungkin kalau aspirasi terhadap mau memiliki satu merek, misalnya kayak yang merek yang flagship, semua juga maunya belinya yang terbaik dong. Tapi kan belum punya duitnya kan gitu. Nah itu yang mesti kita cocokkan. Kira-kira ada rencana nggak Pak untuk memperluas lini produk premium lainnya atau kategori teknologi wearable di tahun ini? Udah pasti lah. Kalau yang premium itu kan kalau di definisi kita internal itu kan sebenarnya kan bisa dibilang tuh mungkin 5 juta ke atas juga kita udah bilang tuh lumayan premium lah. Cuma kan ada yang premium, dan itu ada lagi yang flagship yang istilahnya dia punya anchor lah, yang istilahnya super mahalnya lah. Kalau Samsung kita ngomonginnya kan yang S25 atau foldable-nya dia yang flip flap lah, itu pokoknya gitulah, yang begini sama yang begini gitu kan. Dan yang merek-merek yang Chinese brand juga kan kayak Oppo, Vivo yang memang cukup kuat di Indonesia, itu juga mereka juga punya kan, flip juga. Jadi kalau mereka ada pasti kita akan carry, itu udah pasti lah. Itu udah kayak apa istilahnya otomatis, nggak perlu pakai strategi pun juga pasti lari ke kita gitu. Karena kita pasti akan push untuk semua jenis premium ataupun flagship lah bisa bilang. Kira-kira apa sih Pak dampak lonjakan permintaan produk-produk tadi itu terhadap kinerja penjualan dan pertumbuhan di same store sales-nya juga? Ya kalau di same store growth-nya tahun lalu ya kita masih tumbuh ya, memang masih tumbuh lumayan lah, nggak sampai double digit tapi lumayan high single digit. Nah teman saya apakah dikontribusi karena yang premium? Ya juga ada. Tapi kalau saya lihat juga karena memang banyak permintaan konsumen tuh beli yang ke mid kan. Sebenarnya kalau untuk tahun lalu ya, premium udah pasti otomatis lah. Karena kan tiap tahun yang namanya S25, tahun ini pasti keluar S26. iPhone 17, tahun ini pasti keluar iPhone 18. Gitu. Ya itu pasti udah ada terus, segmen pasar itu ada terus kan. Dan selama konsumen berubah ya pasti same store growth-nya pasti akan naik. Tapi kan toko kita nggak hanya jualan itu. Kalau cuman yang tumbuh itu, yang lain nggak tumbuh ya pasti kita nggak akan tumbuh lah. Mesti semua lini naik gitu. Price band mesti semuanya naik seiring dengan market lah, masuk ke apa yang disuplai oleh pemain handphone ke pasar di Indonesia kan. Kemudian nih Pak, kan Indonesia tuh setahu saya itu masuk dalam salah satu daftar negara prioritas peluncuran Apple nih. Bagaimana hal ini mempengaruhi strategi Era Jaya Pak dibandingkan pesaing yang lainnya gitu?
makin lama sih memang launchingnya makin pagi, kita udah perhatiin kan ya. Karena dulu awalnya berapaan, sekarang kemarin udah November awal tuh udah terpagi kan. Ya kalau dari sisi RJS sih kita akan mengantisipasi, kita udah tahu lah, kita pasti akan mengantisipasi buatkan program yang terbaik buat konsumen, buat aktivitas yang supaya konsumen tuh mau tuker, mau switch lah, mau ganti lah, mau beli lah, intinya gitulah, ya kan. Tapi kan banyak konsumen kan yang udah pakai 17, 16, belum tentu mau beli 18 dong, kalau cuma setahun. Nah, kita strateginya gimana kita menstimulate konsumen-konsumen yang kita miliki, karena kan semua konsumen yang beli di kita, kan kita udah tahu tuh, di dalam sistem kita kan kita udah tahu. Nah itu akan kita akan perhatikan, pasti kita akan buatkan program spesifik buat mereka. Dan itu bukan hanya soal masalah iPhone ya, semua merek kita tahu kan, jadi soalnya beli merek Samsung gitu kan, kita akan track gitu nanti. Pas Samsung launching lagi, pasti kita udah punya database yang kita bisa push buatkan program spesifik buat mereka juga. Dan untuk Apple ya semua merek sama lah intinya itu. Selanjutnya Pak, apakah Erajaya itu melihat peluang untuk ekspansi yang lebih agresif di pasar gadget premium ini di kota yang tiernya 1, 2, dan 3? Ya itu memang selalu tantangannya ya menurut saya ya, karena kan pada saat kita masuk ke kota, saya sih ngeliatnya even Erajaya hari ini kan tantangannya bukan di 2 dan sedikit di 3, karena 1, 2, 3 kita udah pasang semua. Cuma masalah depth daripada berapa banyak toko yang harus ditambahkan di 2 dan 3 plus 4 sekarang. Nah apakah ini untuk konsumen, untuk yang konsumen premium? Ya selalu ada konsumen premium kan, pastilah. Cuman kan tetap kenapa kita lari ke situ? Karena sebenarnya kita mau serve market. Nah market itu bukan hanya premium, market itu semua gitu. Menurut saya mass kan. Seperti yang saya dibilang bahwa 60% daripada device yang dijual di Indonesia itu masih di bawah 3 juta. Right? Yang premium tuh cuma 10% lah. Nah, isinya in between tuh udah 70, berarti 30-nya tuh ya di sandwich ya mid lah. Which is 3 ke atas sampai mungkin ya mungkin 9 lah. Ya kurang lebih ancang-ancang begitulah. Karena kan kalau premium menurut saya sih kalau flagship ya banyak kan sih di atas 9 lah. Di atas 6 atau 7, 9 itu kan yang udah mahal-mahal banget kan. Jadi ekspansi memang kita akan terus jalankan. Seberapa agresifnya kita memang akan kita lihat per area dan potensi ya kita lihat. Dan itu pun juga nanti kita bandingkan untuk juga bagaimana ini bisa ngebantu kita untuk terus meningkatkan market share kita. Karena kan saya bilang tadi di awal market share kita udah bisa dibilang 50%-an lah hari ini kan. Cuman kan gimana caranya kita bisa lebih terfokus daerah mana yang kita harus tumbuhkan. Jadi kalau secara ekspansi tetap akan berjalan. Apakah agresif seperti mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, kalau saya bilang sih mungkin tidak, tapi lebih targeted lah. Lebih targeted di mana yang kita bisa dapat terbanyaknya lah intinya. Dan ada target nggak sih Pak? Maksudnya ekspansinya itu berapa banyak sih di tahun ini nantinya gitu Pak? Ya kalau ditanya kan saya udah bilang ya sebenarnya jumlah toko tuh sebenarnya tidak menentukan target buat saya gitu, karena gini, maksudnya gini, saya ngeliatnya kan market share-nya at the end. Kalau saya nggak butuh bangun segitu banyak tapi udah bisa dapat ya kenapa masih bangun gitu, karena kan bangun biaya juga. Plus juga semakin kita ekspansi keluar kota besar, kebutuhan jumlah tokonya juga mungkin nggak akan sebanyak kalau normally kota kayak di Jakarta gitu kan. Dan jenis tokonya pun juga mungkin bisa berbeda-beda, size bisa lebih besar, karena mungkin di daerah kan nggak punya mall, jadi kan kalau nggak punya mall ngapain bangun kecil-kecil gitu. Misalnya contohnya, saya bisa ya cara bangun 5 kecil, saya bangun 1 gede gitu kan. Jadi kan banyak strateginya lah gitu. Jadi susah kalau ditanya berapa jumlahnya, karena jumlahnya itu tergantung daripada situasi setiap daerah dan kebutuhan kita. Yang di measure buat saya adalah bahwa gimana Erajaya bisa mencapai titik mass market share yang kita inginkan lah untuk jangka menengah ke depannya lagi. Untuk masuk ke segmen proyeksi ya Pak, biasanya ini di akhir-akhir ini, itu bagaimana Erajaya itu memandang masa depan retail gadget premium di Indonesia Pak dalam 2-3 tahun ke depan lah, at least? Kalau bicara soal premium sih ya, kayak saya rasa sih nggak akan
naik lagi terlalu banyak ya kalau 2-3 tahun ke depan karena kan yang lain juga tetap tumbuh. Tapi memang kan average penjualan handphone itu kalau diperhatikan selama berapa tahun terakhir meningkat pelan-pelan. Memang yang mulai agak ditinggalkan mungkin yang paling di bawah lah. Dulu kan handphone kan 500.000 juga dapet cuma satu saat kan kayak gitu kan. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada lah gitu kan. Dan sekarang udah mulai meningkat. Tapi tetap aja kan mungkin yang akan terjadi yang di bawahnya akan naik. Yang di atas mungkin ya udah stabil di situ lah. Kurang lebih akan ketemunya nanti di situ lah. Jadi memang average selling price industri akan naik ke depannya karena yang low segment lah yang ditekan gitu kan. Ya. Kemudian ini strategi jangka panjang Era Jaya untuk tetap menjadi distributor dan retailer gadget premium terkemuka di Indonesia itu apa, Pak? Ya tadi kita udah bahas sekilas ya beberapa hal ya, yang saya uraikan juga kan. Ya tentunya expansion tetap penting, tapi lebih targeted seperti kita udah bicarakan dan di mana kebutuhannya seperti apa jumlahnya nanti kita nggak bisa, tapi intinya masih tetap ada. Lebih targeted ekspansi. Kedua ya tadi itu saya bilang mengantisipasi kebutuhan konsumen itu yang paling penting. Kayak kita kan semakin lama menjangkau konsumen yang mungkin kebutuhannya ada tapi affordability-nya nggak bisa. Jadi kita berikanlah affordability tools, financing atau apa yang di luar bank yang untuk mempermudah mereka. Cicilan, trade-in, program yang kita lakukan supaya untuk bisa customer masuk lebih cepat lagi. Dan ketiga yang paling penting tadi saya ngomong adalah create perbedaan, diferensiasi. Ya supaya di mata konsumen bahwa yang terpenting buat saya sih ya bukan bahwa konsumen itu tahu top of brand mindset mereka pada saat mereka mau belanja tuh larinya ke kita. Dan itu yang terus never ending yang terus kita kembangkan lah. Nah, dengan cara marketing activity, inovasi-inovasi yang tadi sempat kita bahas di awal, itu menurut saya akan berjalan terus. Karena kalau tidak kan konsumen ya apa beda toko kita sama toko sebelah? Kan mesti ada bedanya gitu kan. Bedanya itu di luar harga. Saya nggak mau harga karena harga nggak bisa main harga gitu. Harga itu dilarang sama yang punya barangnya gitu. Jangan nggak mau barangnya kalau ini lebih murah daripada yang ini ya. Perang harga aja juga aja ngerugi dia, semua komplain balik ke dia kan gitu. Ya. Dari semua strategi yang Bapak jabarkan itu Pak, market share yang diharapkan Pak dari strategi seperti apa Pak? Ada peningkatan berapa persen? Ya kalau ambisinya sih, goalnya sih memang kan kita maunya di atas 50% fokus di retail. Itu aja sih kalau saya bilang. Kalau tadi yang saya bilang kita hari ini udah 50% itu kan kombinasi dari semua bisnis kita lah gitu. Tapi retail dalam hal ini kan memang kan beberapa chain kita, contohnya kayak Erafone. Nah, kita mau market share Erafone itu terus ditingkatkan lah. Karena kan sebenarnya itu multi formatnya kita. Kita banyak mengembangkannya kan memang lebih banyak di situ lah. Tentunya juga kita buka yang mono brand yang kayak untuk Apple, iBox itu tetap. Tapi kan ada batasnya gitu maksud saya. Karena dari prinsipal mereka juga ada hitungannya kan. Apple juga pasti ada hitungannya. Berapa iBox yang partner retail yang untuk Apple dibutuhkan pasti ada. Nah, karena Apple contohnya ini kita pakai contoh Apple aja ya. Karena Apple kan juga pasti kan karena dia punya harga paling murah 9 juta. Dia nggak ada jual di bawah 9 juta kan. Jadi nggak mungkin dia akan minta kita buka iBox 1.000 atau berapa ya, ngomong angka ini aja lah misalnya. Nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena dia udah hitungan, dia juga tahu dong. Dia nggak mungkin akan lari sampai ke bawah-bawah banget kan daerahnya. Jadi itu akan ada limitnya. Nah kita komplementari, kita masuk dengan kita punya Erafone. Karena Erafone kita itu kan dari ya kasarnya dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada gitu. Nah itu yang kita kembangkan sekarang kan. Supaya kita bisa menjangkau seluruh Indonesia dengan store format yang ya mesti untung gitu. Kalau nggak untung ya kita nggak mungkin buka lah gitu kan. Ya kan. Ya. Pak, untuk pertanyaan tentang profil Bapak, bila berkenan boleh Pak? Ya boleh, tergantung apa dulu. Yang ditanya apa dulu gitu. Profiling ya Pak. Profiling gitu. Ini nilai atau prinsip apa sih Pak yang paling Bapak pegang sejak awal karir hingga sekarang memimpin Era Jaya? Prinsip. Ya, nilai dan prinsip Bapak. Prinsip pribadi lah berarti kan. Iya. Iya, ini tanyanya paling sulit nih kalau disuruh nanya lebih sulit dari pertanyaan soal kerjaan gitu. Ya
saya sih selalu percaya kan bahwa apapun juga kita mau kerja dimanapun juga ya, pasti kan yang paling penting kan kita harus kerja keras lah. Gitu kan. Kedua, kita juga harus jujur, honest gitu kan. Yang ketiga, kita juga harus respect sama orang gitu kan. Karena terus aja kita, ataupun saya lah dalam posisi hari ini nggak akan bisa sampai posisi hari ini kalau kita nggak disupport sama banyak orang kan. Nah itu menurut saya sih ya 3 hal tersebut ya kurang lebih yang saya pikir sih itu penting lah gitu kan. Kita mau deal sama siapapun juga ya jaga, ya menurut saya jaga 3 hal tersebut lah gitu. Kemudian Pak, tantangan apa sih Pak yang paling menguji Bapak ini selama memimpin Era Jaya dan bagaimana cara Bapak mengatasinya gitu? Sebenarnya bukan hanya Era Jaya, dimanapun kita boleh masuk di tempat baru, ya, tantangannya kurang lebih menurut saya sama. Karena kan kita masuk di satu tempat environment yang belum tentu kita familiar kan. Ya, maksudnya kan kalau saya udah kerja di satu perusahaan 20 tahun ya pasti kan apapun saya udah familiar gitu kan. Jadi menurut saya sih memang kalau di tempat baru biasanya kita bagaimana adjust di yang udah kita pahami sebagai prinsip kita ataupun strategi kita ke dalam timnya gitu. Bagaimana untuk kita bisa, menurut saya gini, nggak bisa semuanya tuh kita kan top down, kita paksakan gitu. Nah, itu biasanya agak susah karena culture setiap perusahaan kan beda-beda. Jadi memang bagaimana kita bisa ngebalance antara yang prinsip kita terhadap juga tanpa mengubah terlalu banyak terhadap cara mereka beroperate atau berpikir. Selama kita pikir cara mereka tuh oke gitu. Jadi agile lah menurut saya itu yang penting. Agility itu challenge biasanya itu kalau yang saya perhatikan tiap kali saya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan baru, perusahaan berikutnya selalu di situ. Karena bisa gandeng mereka, bisa ya ultimately kita maunya tuh paling gampangnya maunya saya bisa dijalankan tanpa ngerusak cara mereka bekerja. Ya. Begitu. Ya itu mungkin gimana tuh bahasanya nggak ada tuh rangkumannya, tapi intinya begitulah. Dan itu biasanya ya kita mesti juga lebih fleksibel juga, tapi juga kita lebih punya prinsip yang kita juga mesti jaga lah. Jadi menurut saya sih when to say yes and when to say no tuh udah tahu kapan lah. Gitu. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Oke, itu cuma 3. Itu pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda saat ini, terutama yang bercita-cita membangun karir di industri teknologi dan retail? Saya bilang sih in general bukan hanya soal industri ini ya, semua anak muda kan. Iya, gitu kan. Saya rasa sih memang disiplinnya ya, mungkin secara disiplin dulu terhadap apa yang mau dilakukan, gitu kan. Punya ya disiplin itu maksudnya gini nih, karena disiplin itu general term ya, tapi saya ngelihatnya kan, oke, baru masuk mulai kerja, baru selesai kuliah masuk kerja, biasanya itu kan agak susah karena masih banyak mainnya, bener kan, maunya main ini, mau itu, nah komitmen dulu, disiplin, komitmen terhadap apa yang mau dilakukan. Kalau kita mau kerja, ya kita kerja, jangan, ya bukan saya bilang nggak boleh main-main silakan, tapi mesti punya pola yang udah terdefine untuk mencapai sesuatu. Ambisi mesti penting juga, karena disiplin plus dengan ambisi yang kita miliki itu mesti di drive untuk ke arah situ. Karena ambisi itu kan biasanya hari ini ambisinya A, besok udah seminggu kerja dia langsung kena macet, 7 hari kena macet di Sudirman dia udah langsung bilang, aduh udah males deh gitu kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Saya bilang disiplinnya itu yang mesti ada, dan komitmen terhadap mencapai ambisi tersebut. Dan memang hard work seperti saya bilang tadi itu ya part daripada how to get ambitionnya done ya memang hard working sama juga ya respect sama supervisor lah gitu, sama atasan kamu lah, karena at the end of the day kalau baru mulai generasi muda, saya nggak tahu sih generasi sekarang, saya lihat anak saya juga kan sama tuh generasi sekarang, kalau yang umur 20-an Gen apa ya? Z Pak, Gen Z. Gen Z ya? Iya, Mas. Kamu Gen Z juga? Iya, saya Gen Z. Gen Z, makanya masih Gen Alpha. Gen Alpha. Kalau Gen Z kan kayaknya semuanya handphone gitu kan, udah nggak sama sekali, ini laptopnya juga nggak pernah dilihat gitu kan, dan nggak pernah lihat TV gitu kan. Ya, banyak hal yang saya udah perhatiin memang berubah, dan atau saya merasa kayaknya lebih labil ya.
Kalau Alhamdulillah. bener gak gitu? Ini pengalaman soalnya kan anak juga sama, anak saya berarti seumuran kamu 20-an kan gitu. Jadi kan sama gitu, saya udah bilang semua, mau ini yang karyawan-karyawan kita yang baru pun juga sama kan. Bahwa memang bagusnya memang sekarang kan banyak yang generasi yang sekarang ini kan lebih aktif lah, lebih berani. Kalau saya perhatiin sih lebih berani ngomong sih dibandingin mungkin generasi saya sebelumnya. Tapi itu memang harus diimbangi juga dengan ya komitmen tersebut, ya kan? Kalau cuma ngomong doang, tapi nantinya 2 minggu, 3 minggu, sebulan udah kerja langsung udah lemas lagi, janganlah gitu. Karena emang nggak gampang gitu. To be hari ini saya di sini juga kan setelah lebih dari 35 tahun gitu kan. Mungkin zaman sekarang maunya instan gitu ya. Iya. Shortcut semua. Saya rasa sih ya nggak akan ada lah ya shortcut, semua emang butuh komitmen untuk bisa menjalankan dan mencapai di titik hari ini. Ya, itu aja lah. Iya, Cukup udah kan? selesai, Pak. Saya boleh tambah nggak Pak? Hah? Minta tambah 1 atau 2 pertanyaan. Monggo. Mumpung sini. Gitu. Ini Pak, apa sih Pak tokoh yang menurut Tokoh? yang mempengaruhi cara pandang Bapak, terus cara berpikir Bapak dalam perjalanan hidup Bapak dan mencontoh seperti itu. Ini lebih sulit banget itu. Tokoh lah gitu. Yang mempengaruhi, wah nih saya seperti ini kayak gini. Iya, role model. Kalau role model saya sih nggak terlalu ada ya. Tapi kalau tokoh yang saya lihat sebagai kan saya sering nonton basket tuh, ya NBA lah. Tahu kan NBA, tahu dong. Iya, tahu. Ya, saya tuh selalu terinspirasi sama Michael Jordan ya. Tahu nggak? Iya, tahu, Pak. Nah, ya selama dia main ya, setelah dia main sampai pensiun ya ada macam-macam, saya nggak gitu tahu lah gitu, nggak ikutin juga. Tapi selama dia main, karena pas saya juga waktu itu masih seumuran yang memang aktif juga ya, masih muda juga kan. Itu saya lihat memang dia kan melewati banyak fase dalam hidupnya gitu kan. Maksudnya sempat bapaknya meninggal, dibunuh apa segala macam, sempat udah sempat udah pensiun, balik lagi gitu. Ini semua ngelihat bahwa memang itu yang saya bilang tadi, itu komitmen dia terhadap to be the best untuk yang dia lakukan gitu. Ya memang talentnya ada lah, tapi kan di luar itu menurut saya sih talent satu hal, tapi juga komitmen untuk ngedrive diri sendiri untuk bisa mencapai the best lah gitu intinya kan dalam bidang yang dilakukan lah. Terus arti kesuksesan menurut Pak J ini seperti apa Pak? Kalau saya sih simple ya, suksesnya cuma yang penting saya hidup cukup dengan saya bisa memberikan memberikan bantuan terhadap banyak orang gitu kan, dan ya saya puas dan dalam hidup ini dan saya happy lah gitu. Ya itu aja sih, saya nggak terlalu banyak ambisi untuk, karena kalau ngejar ambisi kadang-kadang juga jadi buat orang stres gitu loh. Ya kan mau sampai titik ini gitu. Kalau ditanya ambisinya mau gimana, ya tentunya mau sampai ke atas sampai mentok ke situ, tapi kan nggak, kita tahu lah gitu. Saya nggak punya, saya merasa sih jangan selalu ke situ, karena kalau memang di yang atas mau ngasih, dia pasti akan kasih gitu. Menurut saya itu yang paling terpenting lah gitu. Ya. Sekali lagi Pak, satu lagi. Oke. Bukan saya, Pak. Di luar kesibukan Bapak nih Pak sebagai CEO Era Jaya Digital Pak. Apa sih Pak yang Bapak lakukan Pak untuk mencapai keseimbangan hidup Pak? Ya pasti olahraga mestilah ya. Saya tiap pagi pasti ada olahraga. Weekend pasti Sabtu ada ketemu masjid, main sama teman. Biasanya saya main golf lah. Itu tiap Sabtu kalau saya nggak keluar kota, kalau saya nggak ada acara keluarga sih pasti saya ada ketemu teman main golf. Imbang aja ya, karena kan kalau dia tiap hari kan nggak bisa selalu maunya fun terus kan. Kita kerja balik, kadang-kadang malam ada acara juga sama tamu, jadi kan pulang juga udah nggak sempet kan. Jadi balancingnya semua di situ lah. Menurut saya. Main golf ya Pak? Golf, olahraganya cukup banyak, karena kalau nggak Termasuk basket? basket enggak, saya suka nontonnya aja sih, suka tapi nggak bisa main gitu. Saya pikir Bapak lihat. Enggak, saya cerita itu kan karena senang basket juga gitu. Senang nonton iya, nonton apa aja saya suka sih sebenarnya. Kalau olahraga ataupun juga ya film atau apa ya, itu seimbangan lah. Ya. Cukup, Pak, udah Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Waktunya, Pak. Oke, yuk.